Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Indonesia Hebat. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPD dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Donatus Wambenga SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik pada Sekolah SMP Negeri 4 Kaubun, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang juga salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan guru tertentu di LPTK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869050428. Berikut video pembelajaran saya. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Beri salam kepada Pak Guru. Ya, selamat pagi juga anak-anak yang terkasih. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian datang ke sekolah? Bahagia. Gembira. Apalagi? Tentunya bahagia dan senang. Ada alasan sendiri kenapa kalian bahagia dan senang? Karena kalian akan menerima mata pelajaran. Ya. Apakah kalian sudah siap untuk menerima mata pelajaran hari ini? Siap. Mantap, terima kasih. Harus siap, ya. Oke. Kita masuk ke materi kita hari ini. Bapak mau mengecek dulu hari ini, ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Maka harus rajin ke sekolah, ya kan? Kita harus menjadi orang yang mencintai proses, karena orang yang sukses adalah orang yang mencintai proses. Bisa dipahami? Bisa. Orang yang sukses adalah orang yang mencintai proses. Prosesnya seperti apa? Prosesnya adalah mengikuti mata pelajaran setiap hari. Oke. Siapa yang mau? Silakan. Intan. Amin. Yang putra dan kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk Intan yang sudah mengikuti kita dengan doa pembuka. Oke. Berikutnya untuk materi kita hari ini adalah kita masuk di bab 3, yakni manusia berkembang berkat perang sesama. Ya. Jadi manusia itu tidak bisa diibaratkan dengan sebuah pulau, ya kan? Tidak bisa. Berkembangnya kita itu kita membutuhkan orang lain. Kalau pulau bisa dia sendiri saja, ya kan? Jadi manusia adalah makhluk sosial. Tidak bisa dia hidup sendiri. Dia mesti membutuhkan orang lain. Kita sampai ada ini karena berkat siapa? Sampai ada hadirnya kita di dunia ini berkat siapa? Perannya siapa?
perannya orang tua dari orang tua. Jadi ada regenerasi, ya kan? Jadi kita tidak hanya makhluk individu, tetapi kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan peran orang lain. Oke. Jadi subjudulnya kita hari ini adalah peran keluarga bagi perkembanganku, ya kan? Coba kita menyadari kira-kira keluarga kita sudah berperan atau belum terhadap diri kita? Ya, pastinya sudah. Kita bagaimana tidak menghayati peran dari orang tua kita, ya kan? Oke. Kita breaking dulu ya, biar kita lebih semangat untuk menerima pelajaran kita hari ini, ya. Semangat pagi. Tetap semangat dan jaya. Oke, terima kasih. Harapannya adalah kita tetap semangat ya selama mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tadi subjudulnya adalah peran keluarga bagi perkembanganku. Nah, sekarang Bapak menampilkan ada dua gambar di depan ya. Bisa lihat gambarnya? Bisa. Ya. Bisa bedakan di antara dua gambar itu? Bisa. Bisa. Oke. Gambar pertama itu menampilkan siapa-siapa? Bapak, Ibu, kakak, adik. Benar. Benar. Nah, hasil penglihatannya. Gambar yang kedua, coba. Kakek, nenek, bapak, ibu, paman, kakek, bibi, Ini. Ya, oke. Bagus, benar. Ada gambar pertama itu orang, ya kan? Gambar yang kedua lebih dari 4 orang. Dari kedua gambar yang sudah disajikan, ya, dapat kita memberikan kesimpulan bahwa pengertian keluarga itu kan banyak, ya kan? Ada pengertian keluarga itu yang keluarga inti, kan? Keluarga inti. Keluarga inti itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Itu disebut sebagai keluarga inti. Yang kedua, gambar yang kedua itu dia adalah pengertian dalam keluarga, konteks keluarga besar, ya kan? Keluarga besar itu terdiri dari kakek, nenek, bibi, tante, om, ponakan dan lain sebagainya. Entah dari keluarga laki-laki maupun dari keluarga perempuan. Bisa dipahami ya? Oke, jadi dari gambar yang disajikan kita bisa menyimpulkan bahwa keluarga itu terdiri dari keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga besar tadi seperti yang kita lihat di gambar ini banyak sekali aktor ya. Jadi mengelola keluarga itu sangat bagus. Jadi mereka berkumpul bersama-sama. Oke, mari kita pada hari ini. Pertanyaan pemantiknya adalah yang pertama. Apa arti penting keluarga dalam hidupmu? Ya kan? Kalian menyadari atau tidak pentingnya keluarga dalam hidup kita? Yang pastinya kita menyadari prosesnya begitu panjang melelahkan, apalagi seorang ibu. Ya kan? Dari kita kecil lah kita sampai sekarang SMP, peran bapak juga sama, ya kan? Kalau ada kakak, kakak juga sama. Ya. Yang kedua, siapa yang berperan penting dalam perkembangan dirimu? Siapa? Mama, ayah, dan ibu. Oke. Berarti bapak dan mama. Ibu dan bapak dan mama sama. Yang ketiga, bagaimana kamu membalas kasih sayang keluarga? Caranya bagaimana membalas jasa orang tua? Dengan belajar yang rajin. Kalau di rumah,
tidak boleh membantah, bagus. Harus nurut sama orang tua, ya. Cara kita membalas kasih sayang dari keluarga. Tuh, ada lagi yang lebih spesial, yang lebih spesifik sebagai orang pelajar, sebagai orang beriman. Sebagai orang beriman, mendoakan supaya diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Ya kan? Itu tugasnya siapa? Tugasnya kita sebagai anak. Oke. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, ya, tujuannya adalah yang pertama, kita bisa menjelaskan makna penting peran keluarga dalam perkembangan pribadi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk peran keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Ayah perannya seperti apa sih dalam keluarga saya? Ibu seperti apa sih perannya? Kakak saya perannya seperti apa? Kalau ada adik saya itu perannya seperti apa di dalam keluarga? Ya kan? Oke. Yang ketiga, merefleksikan pengalaman pribadi tentang dukungan keluarga dalam hidup kita. Kita harus punya refleksi dukungan dari orang tua terhadap diri saya itu sudah sejauh mana, ya kan? Oke. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap syukur dan hormat kepada anggota keluarga. Ya. Caranya seperti apa? Silakan ini kalian bisa menerapkan di rumah masing-masing. Caranya tadi mungkin sebelumnya sudah disampaikan oleh kalian tadi dengan patuh kepada orang tua, ya kan? Mungkin bisa jadi mendoakan orang tua, membuat surat cinta dan terima kasih dan lain sebagainya. Untuk lebih mendalam lagi dari materi kita pada pagi hari ini, maka kita akan menonton video, ya. Nonton video. Mau? Mau nonton video? Oke. Sudah menyaksikan video secara utuh dan jelas, ya. Jadi tadi mengisahkan tentang apa? Tentang kasih dan perjuangan dari seorang ibu. Prosesnya panjang sekali, ya. Tidak mudah mengandung, ya kan? Melahirkan dengan susah payah, membesarkan, menjaga. Syukur-syukur kalau seorang ibu diberi anak yang baik, anak yang tidak pembantah, ya kan? Syukur-syukur. Tetapi kan tidak bisa menjamin bahwa kita semuanya menjadi anak yang penurut, ya kan? Karena kita juga dengan egoisnya kita membantah, ya kan? Memarahi orang tua kita, bahkan kita itu bersyukur terhadap orang tua, kenapa saya harus terlahirkan di keluarga yang serba berkecukupan, serba kekurangan. Kadang bisa terjadi hal-hal yang demikian, tapi kita tidak pernah tahu pengorbanan dari orang tua, terutama dari kasih seorang ibu. Ya, kita masuk dalam diskusi kelompok, ya. Diskusi kelompok. Di sini ada 4 pertanyaan, jadi satu kelompok 1 pertanyaan, satu kelompok 1 pertanyaan. Ya, untuk pertanyaan 1, siapa saja anggota keluargamu dan apa peran mereka dalam mendukung perkembangan sehari-hari? Ini akan dijawab oleh kelompok 1. Yang kedua, nomor 2, menurutmu bagaimana kasih sayang dan perhatian keluarga mengaruhi sikap dan prestasimu di sekolah? Akan dijawab oleh kelompok kedua. Pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa kamu lakukan untuk membalas kebaikan dan peran keluargamu dalam hidupmu? Dijelaskan oleh kelompok yang ketiga. Oke. Dan yang pertanyaan terakhir, bagaimana kamu bisa tetap menghargai, ya kan, peran keluarga meskipun ada konflik?
atau perbedaan pendapat di rumah, misalnya bapak dan mama berselisih paham, ya kan? Bagaimana caramu sebagai seorang anak untuk mengembalikan supaya suasana dalam keluarga itu tetap harmonis, ya? Oke, pertanyaannya sudah ada. Sekarang silakan berbentuk dalam kelompok, silakan berdiskusi ya, sesuai dengan isi pertanyaannya masing-masing. Silakan. Oke. Silakan siapa yang menjadi ketua dari kelompok tersebut, ya, silakan berdiskusi untuk memecahkan masalah dari pertanyaan tadi, ya. Semakin banyak hasil diskusi semakin bagus, ya. Sebagai bentuk sumbangsi dari kelompok kita, kelompok kalian untuk teman-teman yang lain, kelompok yang lain. Jangan lupa diberi nama kelompoknya, ya, biar ada identitas. Kelompok 3 misalnya namanya kelompok mawar, ya. Kelompok 2 misalnya nama kelompoknya anggrek misalnya. Tapi itu haknya kalian dalam kelompok untuk menentukan nama kelompok. Tugasnya dari ketua kelompok, silakan menanya kepada masing-masing anggota, ya, pendapatnya berkaitan dengan pertanyaan tadi. Silakan diskusi lepas, diskusi yang mendapatkan hasil dari pertanyaan, ya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, jangan takut untuk bertanya kepada Bapak Guru, ya. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kelompok kedua. Perkenalkan kami dari kelompok. Sebelum nama kelompok, saya mewakili dari kelompok. Nama saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Nanti dibantu sama Bapak, ya, berani dulu, ya. Berani dulu kalau ada hal-hal yang kurang sudah Bapak membantu menyampaikan. Yang penting berani dulu. Jangan takut salah, ya. Yang salah itu kalau sudah takut salah, ya. Silakan bertanya kepada Bapak kalau menemukan hal-hal yang kurang jelas, ya. Itu haknya kalian untuk menanyakan kepada Bapak. Tetapi kalau kalian tidak bertanya, berarti Bapak menganggap bahwa kalian sudah memahami, ya. Oke. Nanti ketika penyampaian hasil diskusi, misalkan suaranya yang jelas, ya, biar teman-teman yang bisa mendengar. Untuk majunya semua kelompok, baru satu orang yang mempresentasikan. Tapi perkenalkan dari kelompok mana, sebutkan namanya, baru saya sebagai ketua kelompok atas nama ini menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Merasa sedikit. Nanti untuk menyampaikan hasil presentasinya tidak terburu-buru, ya. Jadi suaranya jelas, biar temannya bisa memahami, ya kan? Silakan untuk boleh berbagi pengalamannya, ya, boleh berbagi pengalamannya bersama temannya sesuai dengan isi pertanyaan tadi. Nanti untuk program presentasi kita sesuaikan dengan pertanyaan, ya. Jadi yang pertama untuk menyampaikan presentasi adalah nomor 1, dilanjutkan nomor 2, nomor 3, dan ada kelompoknya sudah selesai? Ada, ya. Kelompok 4 sudah selesai. Kita masih menunggu kelompok 3, 2, dan 1, ya. Sudah selesai semua? Kepada kelompok yang sudah selesai, jadi untuk presentasinya kita sesuaikan dengan nomor
urutan pertanyaan ya. Jadi kepada kelompok 1 silakan untuk maju ke depan dan menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan. Selamat pagi juga. Jawabannya, di keluarga saya ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Peran ayah bekerja untuk memenuhi keluarga. Ibu merawat dan mendidik kami setiap harinya. Kakak saya sering membantu saya mengerjakan tugas yang sulit. Dan adik saya menjadi teman yang baik yang menemani sehari-hari. Anggota keluarga sangat berperan penting dalam kehidupan ini. Ibu dan ayah adalah sosok yang selalu mendidik dan memberikan sebuah nasihat kepadaku. Sekian dan terima kasih. Oke. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok dulu ya. Dan kita menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya ya. Sekian dan terima kasih. Lanjut pada kelompok 2. Kepada kelompok 2 silakan menyampaikan ya, hasil diskusi kelompoknya. Selamat pagi. Oke. Kami dari kelompok Bugenville, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami bersama. Sebelum kami mempresentasikan, saya sebagai Maria Celsia Zero mewakili dari teman-teman saya dalam mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaannya, menurutmu bagaimana kasih sayang dan perhatian keluarga memengaruhi sikap dan presentasimu di sekolah? Jawab, kasih sayang keluarga membuat saya merasa aman dan percaya diri. Ketika saya mendapat dukungan dari orang tua, saya lebih semangat belajar dan tidak mudah menyerah. Itu membantu saya lebih fokus meraih nilai yang baik di sekolah, serta mendapatkan uang jajan yang diberikan oleh orang tua kita. Berapapun nilai dari uang itu, kita harus tetap bersyukur karena sudah diberi uang jajan, agar kita tidak kelaparan saat di sekolah. Harapannya tetap bersyukur apa yang sudah diberikan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Oke. Terima kasih untuk kelompok ya yang sudah menyampaikan hasil daripada diskusi kelompoknya. Terima kasih. Kelompok 3 dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Aset ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya sendiri sebagai ketua kelompok ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rosalia Persusambo. Di sini kami ditugaskan untuk mengerjakan soal nomor 3. Pertanyaan, apa yang bisa kamu lakukan untuk membalas kebaikan dan peran keluargamu dalam hidupmu? Jawab, saya bisa membalas kebaikan keluargaku dengan cara belajar sungguh-sungguh, membantu pekerjaan rumah, bersikap sopan, dan tidak membantah orang tua. Saya juga bisa menunjukkan kasih sayang dengan perhatian kecil, seperti mengucapkan terima kasih
atau membuatkan hadiah sederhana dan mendoakan setiap langkah orang tua saya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Kepada kelompok 4, silakan untuk menyampaikan hasil dari pada diskusi kelompok. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Selamat pagi. Pagi. Sebagai ketua kelompok, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 5. Oke, nama kelompoknya dulu biar dikenal. Nama kelompok Yesus Biku, Aprila Agung Sesa, Afriano, Pascalicor Busare, Geregius, Yelurai. Oke, itu nama daripada anggota kelompok. Sekarang nama kelompok dan keseluruhan itu saling memberi nama kelompoknya apa? Kelompok rimba. Iya, tepuk tangan untuk kelompok rimba. Pertanyaannya, Bagaimana bisa kita menghargai peran keluarga meskipun ada konflik atau perbedaan pendapat di rumah? Setiap orang punya pendapat sendiri, jadi penting untuk saling menghargai. Jika ada masalah, aku akan berusaha berbicara baik-baik dan tidak menyimpan dendam, karena keluarga adalah tempat terbaik untuk saling melindungi. Dan sebagian pelajaran kita harus bisa menghibur keluarga kita, bukan menyalahkan keluarga kita. Dan biarkan konflik itu berakhir, dan jangan biarkan konflik itu terjadi lagi. Dan mendoakan mereka supaya diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Dan hargailah orang tuamu selagi ia masih ada. Sekian presentasi kami, ucapkan terima kasih. oke. Kita masuk di peneguhan, ya, peneguhan dari hasil diskusi kelompok, ya. Kita lihat apa arti penting keluarga dalam hidupmu, ya kan? Tadi dari pertanyaan pemangki, dari pertanyaan dalam kita berdiskusi kelompok, jadi kita mendapatkan peneguhan, ya, peneguhan dari satu, arti penting keluarga dalam hidup sangat besar dan mendasar, ya kan? Berikut beberapa alasan mengapa keluarga itu begitu berarti, ya kan? Itu alasannya. Yang pertama, keluarga adalah tempat pertama belajar nilai-nilai kehidupan, dan orang tua kita menjadi guru yang paling pertama dalam hidup ini. Keluarga menjadi sekolah pertama kita, ya kan? Kalau di sekolah seperti ini adalah sekolah lanjutan, ya kan? Tetapi pada pokoknya, pada dasarnya, guru pertama adalah orang tua kita, sekolah pertama kita adalah rumah kita. Oke? Yang kedua, di dalam keluarga itu kita mendapatkan sumber kasih sayang dan dukungan, ya kan? Sumber kasih sayang yang pertama itu dari siapa? Dari ibu, dari bapak, dari kakek, dari nenek, dan semua keluarga besar kita yang mencintai kita. Ya. Yang kedua, peneguhan yang kedua, bagaimana keluargamu mendukung perkembangan dirimu? Tentu kita sudah tahu, memberikan jajan, memberikan kita makanan dan lain sebagainya. Tetapi yang ada hal-hal yang mendasar di sini, ya. Keluargaku sangat berperan penting dalam mendukung perkembangan diriku, baik secara fisik, ya kan, mental maupun emosional. Di saat sedih, yang lebih peka untuk mendengarkan rasa sedih kita itu siapa? Mama, ya kan? Bisa juga kakak, bisa juga bapak, gitu. Dan berikut adalah beberapa alasan mendukung: memberikan pendidikan, sudah nyata ya. Terus menjadi pendengar yang baik,
memberi contoh yang baik, mendukung minat dan bakat, mendidik dengan kasih sayang. Pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih keluarga? Sebagai seorang anak sekolah belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, apa lagi? Membantu pekerjaan rumah. Ya, contohnya banyak di rumah ya, mengambil air, menjaga adik, cuci piring, sapu rumah, setrika baju dan lain. Bersikap sopan dan menghormati. Contohnya coba. Bersikap sopan dan menghormati. Tidak membantah, bagus. Yang yang lain. Sebelum keluar rumah harus apa? Pamit, izin. Ya, jangan sekeluar-keluarnya, tidak boleh ya. Itu dari bersikap sopan dan menghormati. Langkah yang kedua itu kita mendalami sesuai dengan pandangan kitab suci. Apa sih pandangan kitab suci berkaitan dengan hidup berkeluarga? Kitab suci Lukas bab 2 ayat 51 sampai 52. Berarti satu ayat saja yang akan disajikan. Satu orang bisa bantu Bapak untuk membacakan teksnya. Lukas bab. Siapa yang mau? Ayat kisah. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, terima kasih untuk ya. Yang pertama, Yesus taat pada orang tuanya. Ya, Yesus meskipun adalah anak Allah, tetapi taat dan hidup dalam asuhan Maria dan Yusuf. Itu menjadi contoh teladan bagi siapa? Bagi kita. Oke. Yang kedua, ia menghormati dan menaati orang tua, menjadi teladan sempurna bagi anak-anak dalam keluarga. Berikut kesimpulan imannya bahwa keluarga adalah tempat pertama dan utama pertumbuhan iman dan karakter ya. Bahwa di keluarga adalah tempat pertama yang dikenalkan tentang sikap dan karakter. Dan orang tua kita menjadi guru yang paling pertama, dan rumah adalah sekolah yang paling pertama. Ini untuk tugas LKPD-nya per masing-masing individu ya. Satu orang silakan dibagikan dulu. Keluarga menurut iman Katolik itu sesuai dengan pertanyaan tadi. Keluarga menurut iman Katolik adalah anugerah Allah yang menjadi tempat pertama dan utama untuk bertumbuh dalam kasih, iman, dan kehidupan kudus ya. Dan setiap anggota keluarga dipanggil untuk saling melayani, mencintai, dan membawa terang Kristus dalam hidup sehari-hari. Ya, untuk LKPD ini penilaian pribadi ya. Jadi silakan kerja masing-masing. Nanti untuk menambah nilai dari kegiatan hari ini LKPD. Tugas selanjutnya adalah membuat kartu ucapan ya, membuat kartu ucapan atau surat untuk anggota keluarga sebagai bentuk syukur. Ini kesimpulannya bahwa keluarga adalah anugerah dari Allah yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Untuk menutupi kegiatan kita pada hari ini, ya satu orang memimpinnya betul ya. Satu orang tutup dengan doa penutup dasar.